Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yula. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Lip Connect bersama saya Yula Anggreni, pustakawan Library Umpo. Di episode 2 kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu teman-teman dari komunitas perpustakaan. Lip Connect merupakan ruang diskusi santai antara perpustakaan dengan komunitas yang ada di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Tentunya untuk mendekatkan perpustakaan dengan teman-teman yang ada di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di episode 2 kali ini kita kedatangan tamu spesial, tentunya masih bersama komunitas yang ada di perpustakaan, yaitu teman-teman dari Agen Pojok Statistik dan juga Aksara Surya. Halo teman-teman. Halo, saya dulu dong. Hai. Oke, nggak afdol rasanya kalau kita nggak kenalan dulu. Boleh nggak kenalan dulu satu persatu atau bareng? Satu-satu dong. Oke, boleh mau dimulai dari siapa dulu? Kak Febi dulu. Oke. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama lengkap aku panjang banget ya. Seventina Agustin Febi Kartika Putri, tapi biasanya dipanggil Febi. Aku dari komunitas literasi Aksara Surya. Sekarang menempuh pendidikan di jurusan ilmu pemerintahan, Kak. Ilmu pemerintahan. Iya. Semester berapa, Kak? Semester 7. Semester 7. Lagi pusing skripsi ini. Semester akhir ya. Iya, Oke. benar. Tadi dari Aksara Surya. Iya. Oke. Sebagai apa nih, Kak, di Aksara Surya? Di Aksara Surya saya sebagai ketua komunitas. Komunitas. Oke, keren. Ketua komunitas Aksara Surya. Oh, Oke. Selanjutnya ini dari mana? Dari Pojok Statistik, Kak. Statistik. Boleh kenalan? Boleh nggak? Boleh banget. Boleh ya. Iya. Teman-teman kenalin, nama aku Syafiatul Marfami Syarah, biasa dipanggil Atul, dari program studi ekonomi syariah dan semester 7 sama dengan Kak. Sama ya. Sama. Pusing Iya. skripsi juga nggak? Iya, Kak, gimana nih? Selesai. Iya, masuk Oke. pusing itu. Terus di sini aku sebagai perwakilan dari Agen Pojok Statistik, Kak. Pojok Statistik. Iya. Sebagai Ketua komunitas juga sama ketua dengan Kak. komunitas juga. Keren. Ya, itu. Iya, kita semua keren. Pustakawannya juga keren. Iya. Terima kasih. Keren banget ini. Ini yang satu dari ekonomi Saya ilmu pemerintahan. pemerintahan. Iya. Sorry, sama Kak Atu tadi Ekonomi syariah. ekonomi syariah. Oke, ini keduanya memiliki background pendidikan yang berbeda dan juga fokus untuk komunitasnya juga beda nggak sih? Beda. Iya. Tapi sama kok, Kak. Sama. Samanya itu kita literasi. Gitu. Tapi Gitu. kalau Aksara Surya itu kan literasinya memang secara luas ya, lebih ke membaca, menulis gitu. Kalau Kak Atul sendiri di pojok Kalau statistik, di Pojok Statistik kita lebih apa ya, kayak belajar tentang data-data, Kak. Data-data, angka. Jadi kita bergelut dengan itu. Cocok ya berarti ya dengan prodinya ya. Iya. Ekonomi syariah. 11 lah. Oh gitu. Emang 11. ada angkanya deh ekonomi syariah. Ada, tapi beda lah, Kak. Oh Dulunya. gitu. Beda jalan kali ya. Iya. Ini kalau sebentar ya Kak Febi ya, Iya, ke iya. Kak Atul dulu. Ini dari Badan Pusat Statistik ya. Iya. Ini apa korelasinya kok tiba-tiba ada agen pojok statistik nih? Gimana ceritanya? Jadi gini, Kak, Badan Pusat Statistik itu mempunyai apa ya, salah satu program kerjanya itu pelayanan di mahasiswa tentunya, yang mereka kan ini ya butuh data buat penelitian. Nah, kita sebagai pojok statistik itu merupakan kepanjangan tangan dari Badan Pusat Statistik untuk melayani mahasiswa dalam bidang data itu tadi. Oke, BPS Ponorogo ya. Iya, Ya. betul, benar. Jadi informasi ya teman-teman, agen pojok statistik ini merupakan komunitas yang berada di bawah naungan perpustakaan dan juga hasil kerjasama dengan Badan Pusat Statistik Ponorogo. Kegiatannya biasanya apain aja nih Kak? Kegiatannya kalau yang rutin itu kita melayani mahasiswa, Kak. Jadi setiap pekan atau nanti kita sediakan layanan online kayak gitu buat mahasiswa konsultasi masalah data, nyarinya gimana dan lain sebagainya. Masalah tugas juga bisa, Kak. Oh gitu. Iya. Kak Febi sudah pernah mencoba layanannya? belum. Karena kan saya ilmu pemerintahan jadi lebih ke analisis teks gitu, mencari referensi gitu. Beda Kak. berarti ya. Iya, beda. Nah, ini biasanya ada kegiatan kayak seminar gitu nggak sih Kak? Atau kayak cuma ya udah layanan konsultasi aja? Kalau seminar tentunya ada ya, Kak. Jadi sebagai
salah satu kegiatan kita untuk branding komunitas tentunya. Jadi kita ngadain seminar, webinar kayak gitu, atau kita juga ikut acara perpustakaan di Ngambil Pustaka itu Ngambil Kak. Pustaka. Iya. Apa itu ngambil pustaka? Apa itu Kak Feby? Ngambil pustaka itu Stop dulu ya guys. oke. Ngambil pustaka kita akan bahas lebih lanjut. Sekarang kita fokus dulu ke Kak Aksara Feby Surya. di Aksara Surya. Baik. Apa sih Kak Feby Aksara Surya? Aksara Surya itu komunitas Kak, komunitas di bawah naungan perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dia berfokusnya ke membumikan literasi, intinya Oke. seperti itu. Nah, untuk kegiatan di Aksara Surya sendiri itu bermacam-macam Kak. Kalau ke ranah mahasiswa, kita biasanya ada diskusi buku gitu atau kajian terkait isu sosial, isu politik maupun isu yang lain gitu. Nah, selain di ranah internal di kampus sendiri nih, Aksara Surya juga ikut terlibat dalam kegiatan di luar kampus. Misal kita ada ngambil pustaka kan, ngambil pustaka, ya itu sama perpustakaan biasanya juga dibantu dari pojok statistik sama duta perpustakaan gitu. Nah, selain ngambil pustaka, kita juga kolaborasi juga dengan mahasiswa KKN biasanya. Sempat juga KKN dari Unipma itu kolaborasi dengan Aksara Surya. Oh gitu. Dulu sempat. Terus juga kemarin kita kolaborasi dengan Forum Komunikasi Perpustakaan Daerah. Itu Forum Komunikasi Perpustakaan Daerah. Betul. Yang FKKPD yang sama dinas Iya, Arsip benar. Ponorogo itu ya? Iya, kemarin kita kegiatan di Balong, Kak. Jambore Iya, literasi. betul, Iya, betul. Oke. Wow. Keren, ya. Jadi kerjasamanya nggak cuma bersama perpustakaan juga, Iya. tapi kita juga menggandeng dari dinas perpustakaan dan juga kearsipan Kabupaten Ponorogo. Betul. Keren. Itu kegiatannya ngapain kemarin di festival literasi? Kalau di festival Jambore Literasi kemarin itu mengadakan lomba-lomba Kak untuk anak-anak SD. Itu binaan dari perpustakaan desa. Kan di Ponorogo sendiri itu ada sekitar berapa ya? Aku lupa jumlah totalnya berapa, tapi banyak perpustakaan desa. Iya, banyak kok. Kemarin ada lomba lomba cerdas cermat, terus ya storytelling. Kuis gitu ya, berarti ya. Iya betul. Terus storytelling, mewarnai gitu Kak. Nah perannya Aksara Surya kemarin tuh sebenarnya jadi fasilitator untuk cerdas cermat. Lalu buka lapak baca juga Kak, lapak baca gratis, terus ada mendongeng seperti itu. Gitu. Oke, mungkin kalau teman-teman kepo bisa dilihat di Instagramnya perpustakaan kita. Iya. Karena kemarin kita ada video after reportnya, kegiatan yang ngapain aja, serunya gimana ada di situ. Kemarin kalau nggak salah Kak Feby diminta tolong jadi juri ya. Iya. Juri apa nih? Yang juri cerdas cermat itu Iya atau? benar. Bukan jurinya tapi lebih ke arah fasilitator atau yang ini membuat soal-soal cerdas cermat gitu, gitu. cerdas cermat. Iya. Yang membuat soalnya. Membuat soal. Keren ya. Itu susah loh. Itu pesertanya dari SD, SMP atau? Dari SD Kak, dari SD. Iya. Ya mungkin Mas sekalipun masih SD, kalau kita nggak terbiasa bikin Bener. pertanyaan kan yang susah Susah. ya. Iya, benar. Apalagi kalau kita kan sudah ini kan kita sudah dewasa dan kita pun nggak ada spesifikasi pendidikan atau kegiatan untuk anak-anak. Iya. Itu susah nggak sih kalau bikin dan juga kegiatan kayak gitu? Susah Kak. Jujur saya kan dari ilmu pemerintahan ya. Kalau di kampus atau di kelas kan kita tidak diajari gimana caranya berkomunikasi dengan anak-anak kecil, terus gimana caranya untuk mengkondisikan gitu. Jadi kita biasanya belajarnya itu ya ketika di lapangan, bener nggak Kak tuh? Benar setuju banget sama Kak Feby. Soalnya saya kan di ekonomi syariah terbiasa bergelut dengan ini ya, data-data di bank mungkin atau di bisnis gitu. Iya. Jadi ya kita harus belajar sendiri atau Iya, otodidak, benar-benar. untuk berkomunikasi dengan anak-anak. Nah ini adanya teman-teman ikut komunitas ini kayak gini tuh juga mengajarkan mereka untuk memiliki kemampuan untuk bersosialisasi dengan masyarakat umum. Jadi ilmunya nggak cuma sebatas teori dan juga materi aja, benar nggak? Iya, Jadi, jadi ini penting ya teman-teman, semuanya harus wajib ikut komunitas ataupun ormawa karena dampaknya luar biasa. Oke, sebelum kita lanjut tentang membahas benefit dari teman-teman ikut komunitas ini seperti apa, dampaknya apa yang dirasakan, mungkin saya mau tanya dulu deh. Ini dari masing-masing Kak Feby sama Kak Atu ini ikut
di komunitas sudah berapa lama ya kira-kira? Udah lama sih aku. Aku baru. Iya. Kalau aku dari semester 3 sih kak. Semester 3. Iya. Itu pertama kali ikut agen ini atau pertama sebelumnya sudah kali. ikut komunitas lain? Kalau sebelumnya ikut komunitas lain kak, komunitas di luar kampus eksternal gitu. Kalau ikut di pojok statistik itu baru 2023 karena baru kenal gitu pojok statistik dan pengen tahu kenapa sih statistik sedekat apa sih gitu, apa sih data kayak susah nggak kayak gitu. Semester berapa berarti? Semester 3. Semester 3. Iya. Kenalnya gimana? Jadi awal kenal itu muncul di beranda IG kak, muncul di beranda IG agen. Instagram. Agennya atau Iya. BPS-nya? Agennya. Oh, agennya Instagram, dulu. oke. Iya, di Instagram. Apa sih agennya itu ada Instagramnya? flag. Boleh nggak sih nanti ditambahkan biar di follow? Ada di bawah sini ya nanti. Nanti dicantumin kak. Iya, nanti kita cantumkan ya. Nanti buat teman-teman yang mau kepo-kepo silahkan bisa follow Instagram. Instagram. Oke. Lanjut tadi. Siapa aku? Si kamu. Iya, Jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Jadi tadi kan sampai Instagram. Kok bisa kamu tertarik untuk ikut itu kan? Ya udah mungkin ya cuma posternya aja atau kegiatannya gitu. Apa yang membuat kamu tertarik untuk ikut agen pojok statistik ini? Jadi yang pertama kali buat tarik itu kan kita dari visual ya kak, dari visual. Nah itu ada ini, ada selempang nih. Oh. Aku gitu. Fashionnya dari Sam. Dari selempang. Keren banget. Estetik gitu ya. Iya, keren banget. Terus ya udahlah kita coba masuk. Nah baru muncul pertanyaan tadi, statistik itu sebenarnya apa sih? Terus seru nggak, deket nggak kayak gitu. Gitu sih kak. Tapi keren juga sih ya, ada pinnya juga. Ini pinnya buat Iya. sendiri atau dari BPS ini? Buat sendiri ini. Oh, bukan dari BPS. Bukan. Jadi komunitas kita itu ini kak, menerapkan prinsip 0 rupiah. Jadi gimana caranya kita itu bisa nganggarin kayak fasilitas dan sebagainya, terus membuat agenda itu dengan 0 rupiah kak. Caranya? Caranya ya kita Gimana? bisa bisa sponsor kayak gitu atau buka ini sih kak, buka apa namanya, kolaborasi kayak gitu sih ya, gitu, atau iuran juga bisa. Ya, ini keren sih caranya. Gimana caranya biar 0 rupiah rupiah. tapi tetap ada kegiatan, tetap ada atribut-atribut seperti ini. Kayaknya Aksara Surya nanti harus Iya sih, mengadakan oh iya. iya, biar estetik. Branding juga kan ya. Keren. Ya nanti Iya, diadakan ya. Oke, selanjutnya dari Kak Febi nih, dari kapan nih mengikuti Aksara Surya? Kalau saya dari awal, dari masih jadi maba, mahasiswa baru Aha. semester 1 tahun 2022 gitu. Anu ya, first impressionnya apa kok bisa tahu Aksara Surya dari mana? Dulu kan sempat ini ya buka stand UKM waktu kita Maba ya. itu terus ada nih komunitas Aksara Surya gitu, brandingnya buku-buku literasi, dan kebetulan saya memang dari dulu tuh suka baca buku kak. Wow, biang jarang banget. Kak Atu suka baca buku nggak? Baca HP kak. Oh, Iya, itu juga literasi kok, literasi digital. Benar-benar. Kak ini dari tadi? Jadi tertarik karena dekat dengan buku-buku terus literasi, maka saya ikut kak. Dan wah memang kegiatannya luar biasa sekali sih untuk menunjang hobi saya gitu. Oke. Berarti ketemunya waktu pameran UKM Iya, kita maba gitu betul. ya. Oke, terus info-infonya dari mana? Langsung Info-infonya di on the spot di itu juga atau coba searching dulu di Instagram kah atau di mana gitu? dari situ terus ada ini selebaran apa sih namanya? pamfletnya. Iya, pamfletnya itu kan dicetak gitu. Terus saya bawa tuh sampai rumah, saya kepoin Instagramnya. Oke. Iya, kalau kalian juga mau kepoin Instagramnya, coba ketik ya, Aksara Surya. Aksara Surya itu. Nah, nanti Sambil silakan promosi. kita nanti teman-teman silakan bisa cek aja di Instagramnya Aksara Surya. Iya. Bisa kepoin semua kegiatannya, terus next agenda ada apa aja sih di Aksara Surya, nanti bisa dicek di Instagramnya gitu. Oke, jadi Kak Febi first love-nya waktu pameran UKM, kalau Kak Atu first love-nya tadi dari Instagram. Beda ya, caranya beda. Oke, jadi ini tadi Kak Febi lebih lama ya ikut komunitas dan Iya. juga ikut terutama di Aksara Surya. Nah, sebelum kita lebih lanjut Kak Febi,
ikutnya komunitasnya cuma Aksara Surya aja atau ikut yang lain juga? Nggak cuma Aksara Surya aja sih. Kalau Aksara Surya itu kan komunitas ya. Selain itu aku ikut Ormawa. Sempet di HMJ itu 2 tahun, lalu di BEM Fakultas 1 tahun gitu. Sampai sekarang masih di fakultas? Udah di misioner. Ini cuma di Aksara Surya Iya, aja ya? sekarang di Sampai Aksara sekarang Surya ya? aja, betul. Oke. Bedanya apa sih Kak Aksara Surya sama yang lainnya tadi oke. disebutin di ikut KVB lainnya Oke, tadi? kalau di komunitas Aksara Surya sendiri itu menurut saya ya ini kita lebih dekat ke masyarakat, terus ke anak-anak gitu. Pengembangannya tuh lebih ke arah pengembangan diri setiap anggota komunitasnya gitu kan. Kita mau nggak mau kan untuk belajar berinteraksi dengan pihak eksternal tuh gimana, terus untuk ke anak-anak tuh gimana gitu. Karena saya kan backgroundnya dari ilmu pemerintahan ya Kak ya. Terus tapi saya juga sering mendongeng gitu ketika kegiatan. Nah di situ tantangannya tuh ada di situ, proses belajarnya itu ada di situ. Nah kalau di Ormawa sendiri itu lebih ke arah fokus ke bidang akademik, akademik untuk penunjang ya di perkuliahan sih Kak. Oke gitu. Gitu. Jadi fokus kegiatannya sudah beda ya? Iya, Komunitas beda-beda. sama HMJ sama BEM tadi ya? Iya betul. Oke. Apa yang didapatkan ketika ikut Aksara Surya selama 3 tahun ya ini ya? Iya 3 3 tahun tahun. adalah waktu yang cukup lama. Apakah masih jatuh cinta dengan Aksara Surya? Atau Tetap sudah mulai tetap jatuh cinta. ya, apa yang membuat buat jatuh cintamu cinta? bertahan selama 3 tahun ini? Oke, karena saya suka kegiatan literasi sih. Saya suka kegiatan literasi. Literasi itu kan luas ya, nggak cuma membaca, menulis, tapi ketika kita menonton film, terus mendengarkan musik, mendengarkan podcast, itu kan literasi itu ya Kak. Terus di Aksara Surya sendiri itu juga luas kan, luas. Lalu aku punya banyak relasi Kak dari Aksara Surya. Relasiku nggak cuma di lingkup kampus, tapi juga di luar kampus. Kemarin sempat berkegiatan itu. Kita ikut festival Taman Pustaka di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di situ kenalannya sama petinggi-petinggi di PP Muhammadiyah kan. Iya, sampai sekarang masih juga komunikasi dari ada Cak David itu dosen di UMY. Tuh, itu banyak relasi. Salah satu benefit yang paling nyata dirasakan adalah banyak relasinya. Betul. Gitu, terutama di Aksara Surya. Betul. Yuk kepoin Instagramnya Aksara Surya dan gabung bersama Aksara Surya. Oke, kalau tadi sudah bersama Kak Feby, selanjutnya kita coba dengarkan cerita dari Kak Atul. Gimana nih Kak Atul? Mulai ikut organisasi kapan? Kemudian yang diikuti apa aja selain akhir pojok statistik? Oke, jadi aku itu mulai aktif organisasi itu di semester 3 Kak. Semester 3 itu aku udah ikut pojok statistik. Terus ada HMJ juga sama dengan Kak Feby, itu 1 tahun HMJ. Terus di BEM itu juga 1 tahun. Gitu, Kak. Itu di tahun yang sama ya berarti? Atau sekarang? Kalau HMJ sama pojok statistik itu sama, mulainya di 2023. Kalau yang BEM itu aku mulainya di 2024. Iya, Iya, 2024. Beda 1 tahun gitu. Iya, beda 1 Terus tahun. semester 1 sama 2 ngapain? Aku masih meraba-raba Kak. Jadi masih adaptasi. Iya, masih adaptasi dengan lingkungan kampus yang dar-dar ini. Iya. Beda kalau dengan Kak Feby tadi dari semester 1 sudah mulai ikut komunitas. Tapi kalau Kak Feby baru semester 3. Kenapa kok memutuskan di semester 3? Kok nggak semester 4 atau 5? 5. Karena kalau semester 4 5 kan kayaknya udah ketuaan ya Kak ya. Iya gak sih? Oh, iya sih, mungkin adaptasinya udah cukup udah cukup di 1 2. 1 tahun udah cukup. Terus semester 3 itu kita mulai ikut masuk ke komunitas-komunitas. Gitu. Terus bedanya agen pojok statistik sama HMJ sama BEM tadi apa? Sama sih Kak, kayak Kak Feby. Jadi kalau di komunitas pojok statistik ini kita kan dipaksa buat belajar data tentang statistik kayak gitu yang ada di pojok statistik terutama. Terus habis itu karena kita di bawah naungan perpustakaan, kita juga mau nggak mau belajar juga kan lewat ngambil pustaka atau lewat program lain, kearsipan juga. Nah itu kita belajar ke terjun di masyarakat, kearsipan. Nah itu kita belajarnya lewat perpustakaan Mbak Yuna. Perpustakaan. Apa yang didapatkan ketika kamu ikut agen pojok statistik? Terus spesifikasinya ikut kegiatan di perpustakaan. Nah
Kalau yang aku dapatkan sendiri, aku bisa mengasah skill aku Kak di arsip, terutama arsip, terus di lingkungan masyarakat ya Kak ya, yang kita terjun langsung ke anak-anak, terus ke lingkungan eksternal. Kalau di Pojok Statistik kan kita bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik ya Kak. Kita punya pembina dari BPS juga. Wow, Gitu. langsung dari BPS. BPS-nya ya. Pembina langsung. Jadi beliau yang membina itu juga mengajari kita bagaimana cara mencari data, bagaimana sih cara memperoleh data itu kayak gitu. Terus Oke. juga karena brandingnya di BPS itu untuk menyediakan data infografis dan melalui infografis dan videografis. Nah, kita diajari juga cara membuatnya Kak. Oh, Gitu. gitu. Keren ya berarti ya sih. Iya, keren banget. Nggak jadi pengen ikut agen pojok statistik. Ikut aja teman-teman. Iya, mungkin teman-teman bisa ikut tapi kelihatannya kok saya ketuaan kali ya. Enggak apa-apa Kak. Apa ya? Nanti jadi leader langsung. Iya. Oh gitu ya. Coba nanti teman-teman silakan bisa dikepoin Instagramnya agen pojok statistik, sama nanti bisa dicek juga di Instagramnya BPS karena di situ nanti ada kegiatan terutama yang di agen pojok statistik juga ada di situ. Cukup seru ya dan juga Iya. sangat Seru banget sih ya. Seru banget. Bagaimana pengalaman dari Kak Feby dan juga Kak Atu untuk sampai di titik ini, sampai kecintaan banget sama komunitasnya. Prosesnya. Gini. Oke, itu tadi kalau dari pengalamannya Kak Atu dan juga Kak Feby. Sekarang coba kita bahas lebih dalam terkait tadi saya Dengar sesuatu nggak sih? ngambil pustaka tadi ya. Iya. Ngambil pustaka. Boleh nggak sih ini sepengetahuan teman-teman ngambil pustaka itu apa sih? Coba. Oke. Nah, yang menjalankan selama ini kan teman-teman juga nih. Iya. Iya, ini Kak Atul dulu atau? Kak Feby dulu Kak aja Feby. deh, yang spesifikasinya di Oke. Aksara Surya. Iya, kalau ngambil pustaka sendiri sebenarnya kegiatan ngambil pustaka itu udah dilakukan Aksara Surya jauh-jauh dari tahun-tahun sebelumnya ya Kak, mulai dari tahun 2022, 2023. Namun konsepnya itu masih sebatas kita buka lapak buku gratis itu biasanya di Ahad pagi itu kan ada di masjid gitu, Iya. masjid setiap Ahad pagi itu kan ada pengajian. Nah kita buka lapak di situ pakai mobil perpustakaan. Nah tapi alhamdulillah sekarang nih karena perpustakaannya makin maju, pustakawannya juga mantep-mantep banget ya. Keren emang. Keren gitu. Jadi mengintegrasikan dengan teman-teman komunitas yang lain. Ada duta perpustakaan, ada juga pojok statistik dan gitu. juga duta. Oh iya, duta udah. Jadi ketiga komunitas ini tuh mempunyai peran yang sama untuk kegiatan ngambil pustaka. Nah, kegiatannya ngapain aja sih di ngambil pustaka? Biasanya itu ya kita ada mendongeng ya kan, Kak, tuh, terus mewarnai, terus baca buku iya, juga. baca buku gitu. Itu yang biasanya yang di ngambil pustaka begitu. Aksara Surya biasanya lebih fokusnya ya ke mendongengnya sih Kak. Kadang mendongeng terus menghandle teman-teman anak-anak gitu untuk membaca buku gitu. Itu kan biasanya apalagi kalau kunjungannya biasanya ke SD. Iya, ke SD terus TPK. TPK ya. Iya, kayak Iya. gitu. Apalagi anak-anak umur segitu kan wah pengen tahu Iya, benar-benar tinggi dan juga keliling-keliling itu biasanya ya. susah untuk diatur, makanya ini teman-teman Betul, dari komunitas ini juga membantu dengan pustaka itu. Kalau dari Kak Atu ini apa sih sepengetahuan Kak Atu tentang ngambil pustaka? Kalau ngambil pustaka ini sepengetahuan aku ya Kak, karena aku juga spesifikasinya nggak ke literasi baca-baca buku kayak gitu. Ya setauku ini tuh sebuah program yang dibuat sama pustakaan untuk membumikan literasi, gitu, membumikan literasi. Nah, caranya itu kita perpustakaan itu gandeng komunitas ini untuk menjadi fasilitator di kegiatan ngambil pustaka. Nah, tapi kayaknya di ngambil pustaka ini pernah loh ke TK Kak, yang bahkan itu masih rasa intelnya lebih tinggi banget daripada teman-teman yang di SD waktu gitu. di Sumorata ya. Iya, itu tuh rasa intelnya tinggi banget. Dan itu ramai banget. Oh iya, mari Iya. ikut berdua ikut. Ikut.
Bener-bener banyak Sama siapa kemarin? Sama Kak Afnan atau sama Mbak Nungki? Kayaknya aku yang disuruh sama Kak Afnan. Mbak Afnan. Oh, yang 200 itu bukan? Yang 200 Iya, siswa itu iya, bukan? iya. Iya ya. Wah. Terus itu bahkan sempat dibagi beberapa kelompok ya Kak ya. Ada beberapa kelompok. Iya. Seingatku. Banyak kok, ada dibagi jadi 3 tingkat gitu, ada yang di masjid, ada yang di kelas Kelas-kelas. mewarnai, dan ada yang dibaca. Oke, nah itu ya teman-teman ya. Jadi untuk kegiatan ngambil pustaka itu merupakan program dari Perpustakaan UMPU yang berkolaborasi dengan teman-teman komunitas. Ini benar tadi dikatakan sama Kak Atul. Jadi teman-teman komunitas ini sebagai fasilitator, artinya ya yang membumikan literasi di masyarakat umum. Untuk kunjungannya kemana aja, kita sudah banyak kunjungan, terutama di Karesiden Ponorogo. Yang paling ujung sudah pernah, yang paling dekat juga sudah pernah. Kunjungannya kita biasanya ke SD, SMP, SMK pun kita juga bisa, sama yang di masyarakat umum kita juga bisa melayani. Nah, untuk gimana caranya untuk bisa ikut program ini cukup mudah, teman-teman nanti silakan bisa menghubungi perpustakaan atau dicek di Instagramnya kita di perpustakaan di library.umpo. Nanti bisa ada informasi lebih lanjut tentang ngambil pustaka. Bisa diikuti oleh masyarakat umum dan juga internal kampus juga. Seperti itu. Oke. Keren banget ya Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Keren banget. Apalagi Kak. pustakawannya. Itu unik banget loh. Iya loh, dan kekinian banget loh dan kontennya. Ada Gen Z. Iya, aduh salting. Gen Z gak sih? Gen Z ya. Salting enggak ya sama Sudah ya. Kita bahas lebih lanjut tentang ambil pustaka Oke. episode gitu. Nah, kita dari tadi sudah membahas banyak hal ya tentang komunitas, kemudian perjalanannya dari Kak Feby dan juga Kak Atul sampai di titik ini. Coba sih, saya ada nggak sih Kak Feby sama Kak Atul ada hal yang mau disampaikan nggak ke teman-teman semuanya, atau ya unek pribadi di komunitas ini ada nggak? Iya. Gila. Jelas ada dong. Oh, gitu. Ada. Oke. Kak Feby dulu deh. Oke. Gitu. Ini pesan untuk teman-teman semuanya ya, mungkin untuk mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, bagi kalian yang pengen ikut kegiatan yang itu mengembangkan skill dari teman-teman, skill public speaking atau skill untuk bermasyarakat, bersosial, itu bisa banget ikut di komunitas yang ada di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Bisa ikut Aksara Surya ataupun pojok statistik, maupun juga nanti ada duta perpustakaan. Nah, karena aku di Aksara Surya, jadi ini sangat-sangat menurutku sangat-sangat worth it banget sih Kak, karena saya kan dari semester 1 sampai 7 ya. Iya, Dan iya, yang saya dapetin tuh banyak gitu. Saya bisa melatih terkait public speaking, terus komunikasi saya ke orang-orang di luar kampus gitu, terus juga sama anak-anak kecil. Nah, itu kan saya harus belajar gitu. Kalau nggak ikut komunitas, kayaknya saya nggak bisa cara berkomunikasi dengan orang lain tuh gimana gitu, dengan anak kecil, dengan mungkin lembaga eksternal yang ada di luar kampus gimana, itu saya nggak belajar di situ. Jadi buat kalian mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, kalian harus ikut Aksara Surya ya, harus ikut Aksara Surya. Terkait pengembangan programnya gimana, itu tidak ada kayak tuntutan atau patokan kalian harus ini gitu. Jadi sesuai dengan kreativitas teman-teman masing-masing gitu. Jadi kalau di komunitas itu enaknya gitu teman-teman. Jadi nggak ada tuntutan, nggak ada nggak ada kamu kudu ini gitu, enggak. Betul. Jadi kamu tetap bisa berkembang. Betul. Sebagaimanapun progresmu, sekecil apapun progresmu di setiap komunitas itu pasti dihargai. Betul. Oh, aduh hati saya. Bener banget sih. Jadi kalau itu di Aksara Surya ya. Kalau di pojok statistik itu bener Kak. Jadi sekecil apapun perkembanganmu itu bakalan dihargai gitu. Karena kita di komunitas itu kan banyak banget yang kita pelajari ya. Iya. Mulai dari cara bermasyarakat gimana. Terus kalau di pojok statistik sendiri itu kan tadi belajar ada yang namanya infografis juga ya. Infografis, videografis, terus juga penyediaan data. Nah, itu jadi teman-teman skillnya di mana gitu loh, itu bakal dihargai. Bisamu di mana itu dihargai banget. Jadi benar-benar digali ya potensi kita tuh sebenarnya
di mana sih, terus kalau misal kita udah tahu nih potensi itu bakal terus dikembangin gitu loh, dan Iya. dibantu bareng-bareng kan. Dibantu dengan komunitas, apalagi ada pembina itu tadi. Iya, benar-benar. Kenapa penting untuk mengikuti komunitas yang ada pembinanya? Karena ya memang yaitu nanti akan membantu teman-teman untuk terus berkembang, sekecil apapun perkembangannya. Benar. Gitu. Oke, jadi jangan lupa untuk cek terus di Instagram Aksara sama Pojok Statistik, karena semua kegiatan dan semua nanti informasi tentang Iya. komunitas, Agenda. kemudian siapa aja sih yang ada di komunitas Iya. itu pasti ada di situ semua. Sebelum kita tutup, last but not least, saya mau minta kata-kata, boleh nggak sih? Boleh banget, Mbak. Kata-kata hari ini ya. Iya, kata-kata hari ini. That's Kata-kata simple. hari ini. Ya mas ya. Apa sih? Kata-kata hari ini. Apa ini? Jadikan literasi sebagai temanmu. Dan jadikan data sebagai solusimu. Oke. Itu kata-kata hari ini dari komunitas para surya dan Pojok Statistik. Oke, teman-teman, itu adalah episode yang seru, episode 2 bersama Aksara Surya dan Pojok Statistik. Saya akhiri, terima kasih semuanya sudah menonton. Jangan lupa like, ya. Komen dan Subscribe di YouTube. YouTube perpustakaan. Library Umpo. Terima kasih. Iya, terima kasih. Dah.